Padahal kan yang istilahnya klub motor, komunitas motor sama geng motor beda jauh. Apalagi sekarang istilahnya geng motor udah masuk ormas tuh. Sekarang kan udah lagi udah dinaungi sama pemerintah, sama Polsek gitu kan, sama Polres. Udah ya sampai situ Iya. makanya ini. Ya. Kalau di teman-teman di TPK orang galak gitu. Oh, mau dong digalaki. Selama ini motoran cuma sendiri daripada Ya. sendiri, gitu Karena kan. udah sorangan. Iya, karena sorangan, tambah lagi motoran sorangan, nggak ada tujuan, ya udah masuk komunitas aja. Di komunitas apa kira-kira? Aku di komunitas Black Motor Community BMJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Odet, masih di studionya Titik Solusi dan masih di channelnya teman sepulang kopdar ya. Kita lagi bersama wanita cantik di kanan saya, wanita cantik yang harus saya banyak gali. Oke, bisa diperkenalkan Teteh siapa namanya? Oke. Siapa namanya Teteh? Nah, saya Rere Gemoy. Tapi bisa dibilang Rere Geboy juga. Rere Geboy, oke. Coba perkenalkan dong profil. Halo. Nah, saya Rere Gemoy, bisa juga dipanggil Rere Geboy, bisa juga dipanggil Mawar. Terserah kalian. Banyak banget ya panggilannya ya. Ember. Ini Teteh orang mana tuh ini Teh? Aku orang Tasikmalaya. Deket lah orang di sini. Orang Tasik asik-asik ya? Iya, asik. Asik. Terus Teteh kesibukannya apa aja sekarang Teh? Saya sibuk nganggur, sibuk bobo di rumah. Tapi ada prioritas yang saya prioritaskan gitu kan. Apa itu? Saya jadi host official di salah satu live streaming. Oke. Gitu. Lumayan ramai banget ya di situ ya. Lumayan, dibilang lumayan lah, di atas UMR Tasikmalaya. Intinya bisa untuk jajan lah gitu ya. Ya, bisa lah untuk beli berondong-berondong murah. Berondong. Suka berondong dong. Pengen dong, aku jadi berondongnya. Aduh. Boleh. Berondong apa gerandong? Berondong aduh. Audiens ikut-ikutan aja sih. Iya. Diam kamu. Kita kan lagi ngobrol. Kakak itu di samping sibuk nge-host, katanya kakak ada hobi apa gitu yang lain yang ekstrim untuk ukuran cowok cewek sih itu ekstrim. Ada hobi saya tuh yang lain tuh hobi motoran. Hobi motor dimakan gitu. Hobi bukan berarti dimakan, woi. Iya. Itu mah tuh lain hobi, itu mah kebutuhan. Nah, kalau misalkan hobi aku tuh touring, masuk di komunitas-komunitas motor, terus menjelajahi kota-kota pakai motor. Survive gitu. Kayak gitu. Emang sih nggak wajar lah kalau misalkan cewek motoran, tapi gimana lagi orang hobi. Itu berarti Teteh masuk komunitas dong? Masuk. Terus kenapa sih Teteh bisa masuk komunitas? Ya. Mau ngapain? Nyari silaturahmi, nyari teman-teman yang sehobi. Terus kalau misalkan masuk komunitas, ya pengen tahu juga dalamnya komunitas kayak gimana. Kan selama ini motoran cuma sendiri daripada sendiri, gitu kan. Sorangan. Iya, karena sorangan, tambah lagi motoran sorangan, nggak ada tujuan, ya udah masuk komunitas aja. Di komunitas apa kira-kira? Aku di komunitas Black Motor Community BMJ. Terus di sana tuh kayak gimana aja sih kegiatannya? Kegiatannya ya biasa aja sih pada umumnya komunitas. Kalau misalkan komunitas ya paling ke anif-anif, terus touring, terus paling ya healing anak zaman sekarang. Jalan-jalan. Buang-buang rupiah. Buang duit. Ya karena emang itu salah satunya resiko punya hobi motoran ya gitu, harus ngeluarin duit, bukan jangan nyari duit di dalam komunitas. Berarti gitu. Ketika hobi sudah berbicara, rupiah pun. Ya rupiah pun udahlah gitu ya, gak usah dihitung gitu ya. Kalau dihitung mah pusing.
pengeluaran lebih gede daripada pendapatan Berarti gitu. teteh di BMC udah berapa? Kalau di BMC-nya aku baru 2 tahunan mungkin ya. Kalau di BMC, tapi kan sebelumnya pernah masuk di komunitas lain. Terus dulu juga sebelum masuk komunitas sering ngikut-ngikut jadi anak bawang ya komunitas lain. Anak bawang bawa bawang. Enggak gitu konsepnya gimana ya? Terus anak babi gitu saya bawa babi. Enggak gitu juga. Ya kayak gitu. Paling juga ngikut-ngikut cuman ya memang kalau untuk di circle komunitas mungkin dari tahun 2015, 2014 udah masuk di circle jalan. komunitas. Iya. Baru masuknya di 2000. Iya, kalau 2020 sebelumnya jadi gini, aku masuk di komunitas SON juga, tapi saya juga masuk di komunitas lain gitu, karena beda visi misinya gitu. Tapi memperbolehkan untuk masuk di 2 komunitas itu. Iya. Jadi kalau masuk komunitasnya yang pertama di SON sampai sekarang dan di BMC dari 2020. Terus ngapain sih? Apa yang tetap bisa bikin bertahan tuh di situ tuh? Mungkin gimana sih? Ya, ya kalau misalkan untuk sendiri ya saya cuman nyalurin hobi, nyalurin kesukaan gitu kan, suka motoran, suka touring, dan punya misi tersendiri. Bisa dibocorin misinya? apa untuk sendiri aja itu? Nggak apa-apa, bisa di-share. Di-share. Misinya kan sekarang di komunitas kebanyakan cewek tuh nol. Cuman paling 1-2. Iya. Sedangkan ya sama lah kayak aku ngerasanya tuh kalau misalkan berkomunitas kebanyakan anjir kok nggak ada ceweknya, nggak ada temennya. Ingin merubah stigma itu. Nah, gitu kan pengen banget nih berkomunitas itu kalau misalkan ketemu komunitas lain tuh ada ceweknya juga. Nah, aku pengen banget kalau misalkan berkomunitas itu bukan cowok aja kok, cewek juga bisa gitu. Jadi gender itu gak masalah. Iya, nggak masalah. Atau semua orang juga bisa bermotor kok. Iya, di komunitas tuh nggak ada umur kan? Nggak ada umur, nggak ada jabatan, nggak ada gender. Ketika udah ngumpul, ya udah lepas semua gitu. Yang penting kita satu aspal gitu. Gitu aja. Terus itu selama beberapa bersama, udah beberapa tahun gitu ya di komunitas motor. Tapi ada nggak gini loh? Ya anjir, males gitu, jenuh gitu. Boleh sambil ngerokok. Dari tadi juga ngerokok coy. Tring dulu nih biar lancar. Boleh. Tring. Jangan ditiru ya guys, 18 tahun ke atas. Enggak, ini mah kopi ketik solusi. Tringnya. Manis, kopi titik solusi. Manis tapi asam Torabika ya ini apa Arabica? Udahlah. terus tadi. Kalau misalkan titik jenuh, jangankan untuk hobi ya, pekerjaan aja yang ngasilin duit ada jenuhnya. Apalagi ini ngeluarin duit gitu pasti ada jenuhnya. Apalagi dalam posisi kemarin waktu COVID tuh, karena mungkin udah terlalu lama nggak motoran, COVID kan nggak diperbolehkan untuk keluar rumah gitu kan. Jangankan untuk hobi kerja aja nggak boleh gitu. Diam di rumah selama 2 tahun berturut-turut. Jenuh dong. Jenuh gitu. Tapi yang mungkin kalau dulu dari Tasik ke Bandung cuman nutup mata janji gitu kan. Deket banget gitu. Terasa jalan KWC. Iya gitu. Kalau sekarang beda lagi karena mungkin sering di rumah. Tasik Bandung tuh kayak jauh banget, jadi malas lagi, kadang kayak gitunya. Jadi adaptasi lagi ya? Iya, kayak adaptasi lagi. Terus kan sekarang kalau misalkan jenuhnya, kadang juga kitanya udah semangat, temennya loyo gitu kan. Terus titik jenuhnya juga kadang suka bingungnya, nih mau ngapain lagi ke depannya. Kan orang-orang juga beda misi, terus beda visi juga gitu kan, menyatukan banyak kepala gitu dalam satu komunitas juga susah gitu kan. Orang komunitas tuh banyak pikiran, dia tuh mau ngapain, iya, kita nggak tahu dong. Iya, kita pengen lanjut lagi tapi teman-temannya masih pada loyo juga bingung gitu, mau maju sendirian juga gimana gitu. Kadang juga ada bimbang. Terus cara mengatasi kejenuhan itu gimana? Trik and triknya ya.
trik and buat triknya. cara mengatasi kejenuhan gitu. Ya Sehingga teteh sampai sekarang masih bisa survive di situ. Ya kalau aku mah emang dari diri sendirinya suka motoran, terus nggak bisa nggak bisa dibohongi kemana-mana. Saya cuma bisa naik motor. Jadi kalau misalkan mau mau ngelupain motor kayaknya nol banget lah, nggak mungkin banget. Terus apalagi emang udah terbiasa di lingkungan motoran, jadi aduh ya udahlah, satu-satunya cara ya udah healing sendiri, traveling sendiri, touring sendiri gitu kan, naik motor gitu entah kemana. Oh nanti juga teman-teman mungkin, ih lu kemana, ikut dong gitu kan, ayo. Ya siapa tahu dengan aku berangkat sendiri nanti teman-teman pengen ikut lagi, jadi semangat lagi untuk bermotoran. Terus misinya ya aku ya gitu ya, pengen teman-teman yang sekarang udah drop banget, udah sekarang kalau misalkan kita lihat di jalanan aja yang kopdar tuh udah kayak apa ya, udah nggak kelihatan lagi. Kalau dulu kan udah kelihatan tuh dari jauh tuh malam minggu pasti tuh ini penuh gitu. Nah kalau sekarang nggak ada bedanya sama parkiran motor di kafe gitu ya, anjir cilincing cek orang pada kemana gitu, pada kemana, padahal kan sekarang kegiatan udah kurang gitu kan ya sekarang. Padahal udah dilonggarkan juga gitu. Jadi ketika pengen menghadapi kejenuhan tersebut, kita balik lagi ke misi kita. Misi kita sendiri. Jadi gitu. Yang bisa nguatin teteh di situ berarti misi sendiri. Iya, kita mau ngapain? Iya, mau ngapain? Terus kan banyak nih stigma orang-orang gitu. Stigma orang-orang. Ngapain sih masuk klub motor? Kan stigma masyarakat tuh kan dalam tanda kutip karena oknum-oknum. Iya. Buruk sekali gitu. Terus mengatasi masalah saya gitu gimana? Kalau untuk mengatasinya, saya juga kalau ngasih tahu orang satu persatu susah ya. Iya, mungkin karena kurang sosialisasi. Iya, gitu kan. Karena mudah-mudahan semoga aja gitu ya. Dengan adanya platform ini, orang-orang bisa membedakan mana komunitas, mana klub motor, geng motor. Geng motor gitu kan. Karena kebanyakannya sekarang gini, komunitas klub itu disamaratakan dengan geng motor. Oh gitu ya. Jadi orang-orang yang berkumpul di pinggir jalan terus banyak motor tuh disangkanya anak geng motor. Padahal kan yang istilahnya klub motor, komunitas motor sama geng motor beda jauh. Apalagi sekarang istilahnya geng motor udah masuk ormas tuh. Sekarang kan udah dinaungi sama pemerintah, sama polsek gitu kan, sama Polres. Udah ya sampai situ Iya, tapi supaya jadi pelajaran juga bahwasannya tahu ya. Iya, biar tahu masyarakat. Bukan nyenggol ini ya. Bukan nyenggol ya, mohon maaf nih. Mungkin oknum-oknum aja yang kayak gitu tuh cuman oknum. Cuman kan kita sebagai anak komunitas jadi ikut tercoreng gitu. Nah ya kita mah sebagai mestinya komunitas aja, kita menjalani ya udah sebagai anak komunitas aja gitu. Mestinya kita yang difasilitasi. Iya, harusnya kita yang difasilitasi gitu. Tapi mau gimana lagi ya? Iya. Kita cuma bisa survive ya udah gitu kan. Entahlah stigma orang lain mau kayak gimana, karena kita juga nggak bisa merubah. Sekarang gini, kalau misalkan aku ngobrol nih sama semua orang satu persatu, nggak ada waktu. Nggak mungkin juga orang bisa nanggap omongan kita gitu kan, nggak bisa nerima juga mungkin banyak gitu, ada yang nggak nerima gitu. Ya udah yang penting mah kalian motoran ya udah sama aja geng motor gitu kan, nggak gitu juga. Cuman kan ya udahlah, yang penting sikap kitanya sendiri aja yang dijaga gitu kan. Terus biarkanlah orang-orang kita yang mempresentasikan gitu. Biar orang lain nanti menilai, oh ya udah gitu kan. Mungkin emang pandangannya negatif pertama. Cuman kan kalau kita terus membuktikan bahwasannya sikap kita gitu baik, kita nggak gitu loh gitu. Nanti lama-lama oh iya ternyata salah, dia baik orangnya gitu. Dia ternyata ya udah gitu, geng motor sama klub motor tuh beda banget. Iya sih, saya tujuan mendirikan channel ini bersama teman-teman lebih ke pengen edukasinya gitu. Biar masyarakat tuh tahu bahwa kita tuh berbeda. Berbeda bukan dalam artian berbeda gimana, tapi jangan disamaratakan. Iya, kita tidak membedakan, tapi jangan juga disamakan. Terus gini, TTT kan cewek gitu. Teteh ngeri nggak gitu kan? Komunitas itu kan anjir 90%
dalam artian cowok-cowok tuh yang gimana gitu. Itu kan istilahnya pawang buaya gitu kan. Iya, Pawang iya. buaya. Gimana sih gitu menghadapi semua itu gitu. Itu juga jadi PR. Jadi PR buat aku juga. Enggak, ini kita berandai-andai sebelum Teteh mengenal klub motor, pandangannya gimana sih tentang itu? Pura-puranya Teteh belum kenal klub motor lah gitu. Ketika Pasti. ngelihat si cowok-cowok yang berjejer di pinggir jalan kopdar tuh gimana? Sekarang aku mau gini aja. Sebelum berkomunitas, aku kan mungkin aku dengan orang lain berbeda pandangan ya. Ya pastilah. Gitu kan. Aku ngelihatnya ih seru nih gitu kan, anjir motoran. Aku cuma ngelihat di situ ya. Tapi mungkin orang lain mikirnya gini, kalau misalkan ada satu cewek di dalam komunitas di klub, ya anjir itu cewek gila tuh gitu kan ya. Pasti cewek nggak bener tuh gitu kan. Di lingkungan motor cowok-cowok semua, dan mungkin di anak komunitas kebanyakannya yang istilahnya perokok gitu kan, peminum gitu kan. Pasti orang-orang, jangankan sesama cewek deh, cowok aja kalau lihat aku di jalanan, Gitu kan. enggak ya, Gimana? cowok di jalanan mungkin ya anjir gaulnya sama cowok-cowok begitu ya, mungkin dia juga nggak bener gitu kan. Kakak urus aku dong. Pasti gampang banget dibeli nih gitu kan, atau pasti gampang banget diajak nih gitu kan. Diajak apa? Diajak healing, diajak Oh, iya. jalan-jalan gitu kan, diajak jalan-jalan Diajak sana jalan. kemari gitu. Nah, aku juga membantahnya susah. Cuman ya aku gini prinsipnya, lu kalau nggak kenal gue ya udah silakan lu mau mau berkomentar apa serah gitu kan. Nanti lu kalau mau buktiin gue kayak gimana ya udah lu kenal gue aja dulu. Tapi Nanti setelah masuk ya memang kenyataannya mungkin banyak lah gitu kan ya, orang yang kayak gitu banyak. Cuman kan itu balik lagi ke diri kita. Kitanya mau kayak gimana ya silahkan gitu. Cara men-triggernya gitu, cara Nah kalau saya membentengi. membentenginya gimana? Kalau membentengi dalam hal gini, gue kan orangnya galak ya. Iya. Kalau di temen-temen di tipikal orang galak gitu. Oh, mau dong digalaki. Beda, aku galaknya bukan gitu. Oh ya, siap gimana? Jadi dalam berbicara gitu kan tegas gitu ya, kayak anjing ya tolol gitu kan, kayak gitu. Bukan pada cewek umumnya yang feminim lah gitu, kayak yang ceweknya gitu. Gak mau tuh. Iya gitu kan. Kalau gue mah anjir tolol lu, jangan kayak gitu kan, biasa lah, jadi kayak omongan preman. Jadi orang-orang tuh ya ini Seta mah galak gitu kan, mau diapa-apain juga ini takut gue mah gitu kan. Jadi sebelum orang mau nempel teh kita udah ngeluarin taring kita sendiri gitu. Jadi orang-orang bukan nggak mau tapi nggak berani macem-macem gitu. Nah setelah itu baru nih dia kenal aku gitu. Ternyata dia baik kok orangnya, cuman emang mungkin cara bicaranya kayak begitu. Itu nggak kayak gitu loh. Iya gitu. Biar orang lain aja. Gue nggak perlu. Gue sebenarnya nggak gitu loh. Nggak kayak gitu juga. Nggak usah mempresentasikan diri lah. Gitu kan. Jadi ya udah biar orang lain yang nilai aja. Terus gini nih. Ada pertanyaan nggak dari ini? Lanjut. Biasanya ada yang mau nimbrungin. Di video-video saya sebelumnya, audiens selalu nimbrungin. Gitu. Gini. Gak takut Teteh? Gak takut gitu kalau misalkan di komunitas gimana gitu? Soalnya kan mayoritas ya yang tadi itu cowok. Takut nggak? Gitu? Enggak sih. Enggak takut. Karena ya yang tadi itu ya karena saya sudah mengeluarkan taring saya. Ya sekarang gini aja deh, harimau udah jelas galak nih, pemakan daging. Macan. Kalau lu iya mama cantik ya macan. Nah kalau emang untung belum pakai ternak ya. Mama cantik belum lah. Tit ya, tolong digarisbawahi, saya masih single, saya belum menikah ya. Mohon maaf. Boleh siapa yang boleh ya, hubungi kontak person di bawah ini. Ada IG-nya di deskripsi ya. Nah kalau saya kan lebih tepatnya gimana ya, orang tuh nggak akan berani macem-macem ya karena mungkin sudah
lihat dari karakter saya di luar tuh orangnya yang bertaring gitu. Jadi orang lain juga nggak takut gitu untuk dekat sama aku, ya bukan berarti berani ya, tapi mungkin dalam hal ya udahlah gue mau bertemannya malu gitu kan, jadi nggak berani macam-macam, jadi akunya nggak takut. Kalau kata orang Sunda nama tekararago. Iya gitu ta, jadi tekagok gitu. Jadi kalau misalkan mau gimana pun gue nggak baperan kok, orangnya santai gitu. Jadi lu santai, ya santai gitu. Terus yang gue baca. Nah kalau itu beda lagi urusannya. Terus ada gak sih pengalaman teteh terus di komunitas sama something gitu, berpetualang gitu, mau cerita apa gimana terserah sih. Sama pacar. Apa? Nah, sih